Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adinda Mahfauza dengan NIM 2014040027 kelas Tadris Matematika B20. Baiklah, di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai operasi logika pada pemrograman Pascal. Di sini kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Adinda Mahfauza, lalu teman saya, Desri Ayu Adeningsih, dan yang satunya lagi, Anisatul Mardiah. Baiklah, kita langsung saja kepada inti pembahasan kita. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai pengertian dari operasi logika. Operasi logika atau operator logika adalah operator yang digunakan untuk membuat kesimpulan logis dari dua kondisi boolean, yaitu true atau false. Jika nilai asal dari nilai akhir dari operator logika ini juga bertipe data boolean. Selanjutnya yaitu contoh operator logika. Operator pada operasi logika ada 4, yaitu AND, OR, XOR, dan NOT. Mungkin operasi ini juga ada pada matematika logika seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, dan negasi. Contoh, benar dan salah sama dengan hasilnya salah. Benar atau salah hasilnya benar. Benar X or false hasilnya true. Bukan true hasilnya false. Lalu biar lebih pahamnya silahkan teman-teman perhatikan tabel pada operator logika berikut. Untuk tabel ini secara rincinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anisatul Mardiah, yang mana tabel ini terdapat 4 hal, not, and, or, dan XOR. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya contoh pengaplikasiannya pada program Pascal. Di sini kami mengambil contoh yaitu syarat sebagai pemilih dalam pemilu, yang mana di syarat ini harus memiliki KTP atau berusia minimal 17 tahun atau sudah atau pernah menikah. Yang mana mengenai contoh ini akan dijelaskan secara langsung dengan aplikasinya oleh teman saya juga, yaitu Desri Ayu Adeningsih. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video selanjutnya dan jangan skip agar teman-teman paham. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya Anisatul Mardiah akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tabel operasi logika di mana terdapat operan A dan B. Di mana kita akan mencari A and B atau A or B, dan juga A X or B, dan juga not A ataupun not B. Nah, di sini saya akan membuktikan hasil-hasil yang telah didapat oleh Dinda tadi. Benarkah jawaban dari tabel-tabel yang sudah dijelaskan Dinda tadi? Nah, di sini saya akan membuktikannya menggunakan aplikasi Pascal. Teman-teman juga dapat menggunakan aplikasi ini pada Android teman-teman. Pertama, kita tuliskan variannya terlebih dahulu. var. Tuliskan var. Lalu misalkan tadi kan operannya ada A dan B. Kita tulis A, B, titik 2. Apa sih tipenya? Tipenya adalah boolean. Lalu jangan lupa titik koma. Baru lanjut setelah bikin kita tulis apa? Misalkan A true. A sama dengan true. Terus titik koma. Terus B apa? B misalkan juga true. B true. Titik komanya jangan lupa. Nah, untuk mengetahui apa A and B atau A or B atau A X or B atau not A, kita tulis write-len. Mohon maaf di sini. Len kurung
Misalnya kita ingin mencari A, N, B, titik 2, lalu A, N, B, tutup kurung, titik koma. Setelah itu N. Lalu kita compile apakah sukses. Jika compile-nya berhasil, maka lalu kita run. Lihat konsol. Nah, terlihat outputnya A dan B adalah true. Karena A true, B juga true, maka A and B adalah true. Karena N akan menghasilkan true jika kedua operan true. Agar terlihat bersih, kita tulis, jangan lupa clear screen. Nah, run lagi, maka akan bersih. A and B true. Misalnya kita akan mencari A or B lagi. Kita copy aja yang di atas, nanti diganti dengan A or B. Salin, tempel. A or B ganti or. Ini juga ganti or. Lalu AX XOR B, ini juga XOR B, atau not A ataupun not B kita juga bisa tuliskan tempel tekan not A. Not A. Ini juga bisa tempel not B. Not B. Ini juga not B. Dah. Lalu teman-teman langsung compile. Jika compile berhasil, maka kita run. Nah, lihat konsol. A and B adalah true karena A tadi true dan B juga true. Maka A and B true, A or B true, A X or B false, not A false, dan not B false. Kenapa? A and B. N tadi akan menghasilkan true jika kedua operan true. Karena A true dan B true, maka A and B adalah true. Lalu A or B. A or B. Jika salah satu operan true, maka akan menghasilkan true. Nah, di sini kan kedua operannya true, A true dan B true, maka juga hasilnya true. Lalu A XOR B. XOR itu akan menghasilkan true jika kedua operan berbeda. Nah, maka A dan B kan sama-sama true. Jadi maka dia A XOR B, maka false. Not A tadi kan true. Jadi not ini akan menghasilkan true jika operan false. Jadi not A adalah false, dan juga not B. Not B tadi kan true, maka akan menghasilkan false. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba varian yang baru, yaitu A, B, C, dan D. Kita ganti tipe datanya, kita tambahkan C dan juga D. Oh ya, nanti kita tambahkan misalnya operasi. Nah, lalu begin, tambahkan C titik sama dengan kita misalkan B, kita ganti ya, B jadi false, C ini true,
lalu D misalkan false. Nah, kita bisa menuliskan tipe datanya, misalkan operasi ini, operasinya adalah A N B. A N B. Nah, tuliskan word len A N B titik 2, terus tuliskan operasi. Lalu kita operasi yang barunya misalkan adalah A or B. A or B, maka word length A or B, A or B, kita samakan operasi titik koma. Lalu kita tulis operasi yang baru, misalkan adalah, nah, kita juga dapat menuliskan banyak operan seperti A or B, N, C, namun kita tuliskan dengan kurung untuk mengetahui mana yang kita cari terlebih dahulu. Ini misalkan A or B, N, C. Dapat teman-teman tuliskan seperti itu, lalu tutup kurung. Nah, kita bisa tambah N lagi, and not D misalkan, not D titik koma. Lalu tuliskan word len-nya, kita tuliskan kurung A or B, N, C seperti yang di atas. A or B, N, C, tutup kurung, N not D titik koma, titik 2, mohon maaf, lalu tanda petik koma operasi. Kita tuliskan operasi baru, operasi sama dengan A XOR A X XOR D. Word len A XOR D operasi. Sudah.
kita luruskan biar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Nah, coba kita compile. Jika compile berhasil, lalu run. Nah, ini akan menghasilkan output A and B adalah false karena A tadi true dan B adalah false, maka A and B false. Lalu A or B adalah true karena A true, B false, kan A dan B memiliki operan yang berbeda, maka hasilnya true. Nah, yang ini A or B and C and not D. A or B and C dan not D ini menghasilkan true karena A tadi kan true, or B false, maka A or B ini akan menghasilkan false. A or B menghasilkan true. Lalu C true. True and true akan menghasilkan true. Not D, D tadi false, berarti not D adalah true. Maka true and true akan menghasilkan true. Lalu ada juga A XOR D menghasilkan true. Karena XOR itu XOR akan menghasilkan true jika kedua operan berbeda. A adalah true dan D adalah false, maka kedua operan berbeda, maka hasilnya true. Nah, inilah output yang kita dapatkan dari input atau program sebelumnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ayu Adeningsi, NIM 2014040039. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anisatul Mardiah, yang mana sebelumnya juga ada penjelasan dari Adinda Mafauza. Di sini saya akan membahas mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang operasi logika pada program Pascal. Yang mana contohnya yaitu seperti syarat menjadi pemilih dalam pemilu, dalam pemilihan umum, yaitu memiliki KTP, atau usia minimal 17 tahun, atau sudah atau pernah menikah. Nah, di sini pengaplikasiannya dalam aplikasi Pascal NIDE. Sebelumnya kita mengambil file baru. Di sini saya menulis nama filenya yaitu kelompok 3. Invalid file name. Saya bikin KLP 3 aja. Jadi di sini program telah tertulis dengan judul kelompok 3. Nah, di sini akan ada beberapa variabel juga yang akan kita gunakan, dan nah, di sini kita mengawali dengan begin. Pertama kita mengambil red line. Buka kurung, kutip 1. Kita mengambil pengecekan boleh memilih atau tidak. Ditutup dengan kutip 1. Kurung, lalu diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya yaitu kita ambil red line lagi tapi kosong, agar itu lebih memperindah hasilnya nanti akan lebih indah. Lalu ambil red line lagi, namun diisi dengan kurung, kutip 1. Ini kita batasi menggunakan sama dengan yang panjang. Kutip 1, tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Oke, lanjut.
redline-nya juga kosong, jadi langsung ke titik koma aja. Nah, di sini kita langsung mencoba. Kita run. Oke, di sini langsung pengecekan boleh memilih atau tidak. Oke, karena kata-katanya lebih dekat ke atas, maka kita kasih jarak lagi, yaitu kita menggunakan redline lagi, tapi redline kosong. Langsung ke titik koma aja. Kita beri agak 2 aja. Oke, kita lagi run. Aplikasi berhasil. Oke, di sini telah ada jarak antara judulnya sama bagian bawah yang kita buat. Lanjut, kita lanjutkan pekerjaan kita. Redline langsung di sini kita buat redline kosong aja, agar memiliki jarak antara garis putus-putus dengan kata-kata yang akan kita sambung di bawahnya. Lanjut lagi, write, buka kurung, kutip 1, kita menulis, apakah Anda punya KTP? Dalam kurung Y kapital. Y ini artinya iya, dan T ini artinya tidak. Tutup kurung. Kasih jarak, lalu titik 2, kutip 1, dan tutup kurung. Titik koma. Selanjutnya kita ambil red. Nah, di sini kita ambil rednya A. Kita misalkan dengan A besar, A kapital. Nah, karena rednya kita misalkan dengan A, otomatis kita memiliki variabel yaitu dengan variabel A. Maka kita tulis di sini variabel A, var A. Yang mana A-nya itu ambil char, karena kan kita isi nanti dengan antara Y dan T. Untuk lebih mudah di sini saya ambil sebuah keterangan. A ini yaitu apakah Anda punya KTP? Nah, kita lanjutkan pekerjaan kita tadi. Lanjut write, buka kurung, kutip 1. Berapa tahun usia Anda? Berapa tahun usia Anda? Kita sejajarkan titik 2 yang di atas. Kutip 1, tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Kita buat lagi red. Dalam kurung B kapital. Yang mana B ini, maaf, di sini tadi ada titik koma, di sini juga ada, diakhiri dengan titik koma. Yang mana B ini yaitu, kita masuk lagi ke variabel, kita bikin B, titik 2, kita ambil integer, kita bikin keterangan yaitu berapa tahun usia Anda. Oke, kita lanjut lagi pekerjaan kita. Red, buka kurung, kutip 1. Apakah Anda sudah
sudah atau pernah menikah. Kutip 1, kurung dikirim titik koma. Kita sejajarkan titik 2-nya. Oke, kita buat lagi red. Kita misalkan dengan C kapital. Jadi kita tambah lagi variabel kita yaitu C. Yang mana yaitu kita ambil char dengan keterangan yaitu apakah Anda sudah atau pernah menikah. Oke, kita lanjut lagi pekerjaan kita. Selanjutnya yaitu red ln kosong aja. Selanjutnya juga red ln, gunanya untuk memperindah hasil yang kita dapatkan nantinya. Red ln buka kurung kutip 1. Kita lanjutkan dengan garis putus-putus. Usahakan sejajar dengan garis putus-putus yang di atas. Oke, selanjutnya kita ambil red ln kosong. Selanjutnya juga red ln lagi. Buka kurung kutip 1, kesimpulan. Oke, lanjut red ln kosong. Selanjutnya yaitu red ln lagi, red ln kosong. Oke, di sini kita akan menggunakan jika maka. Di sini maka jika if dengan menggunakan kata-kata if A, yang mana A-nya tadi yaitu apakah Anda punya KTP? A sama dengan kutip 1 Y besar tutup kurung or buka kurung B besar sama 17 tutup kurung or C buka kurung dulu C sama dengan kutip 1 Y kapital, kutip 1 lagi, tutup kurung. Diakhiri dengan then. Lalu kita ambil begin. Kita bikin, jika benar, alright, kita bikin tulisannya. Jika benar,
kita ambil tulisannya seperti selamat. Anda boleh memilih. Kutip 1, tutup kurung, akhiri titik koma. Red LN kosong. Selanjutnya kita N. Kita akhiri dan kita ambil LC. Jika salah hasilnya, maka kita tulis red LN ke kurung kutip 1. Maaf, Anda tidak boleh memilih. Tutup kurung, titik koma. Kita lanjut kepada red LN lagi. Kita kiri dengan garis putus-putus. Usahakan sama dengan garis putus-putus yang di atas. Tutup kurung, titik koma. Dan diakhiri dengan red LN. Dan juga ada N. Oke, selanjutnya kita telah selesai. Dan kita akan cek apakah pekerjaan kita telah baik dengan cara checklist. Apa katanya? Insert. Kita ada memiliki kesalahan. Oh ya, kesalahan kita yaitu tidak mengakhiri semuanya dengan titik koma. Maaf teman-teman. Kita harus mengakhirinya semua dengan titik koma. Dan caranya juga titik koma. Oke, kita ambil lagi checklist. Benar, masih ada N. Bagian terakhir. Kita coba lagi. Selanjutnya yaitu kita rapikan lagi. Nah, langkah terakhir yang kita gunakan yaitu kita mendeteksi apakah ada kesalahan lagi pada data yang kita bikin dengan cara ambil checklist pada atas. Komplikasi berhasil. Maka selanjutnya kita klik di samping checklist atau play. Maka ada kata-kata pengecekan boleh memilih atau tidak. Selanjutnya kita enter. Apakah Anda punya KTP? Kita jawab dengan ya. Enter lagi. Berapa tahun usia Anda? Misalkan 17 tahun. Enter lagi. Apakah Anda sudah atau pernah menikah? Tidak. Maka kesimpulannya adalah selamat, Anda boleh memilih. Oke, kita coba lagi. Play lagi. Enter lagi. Apakah Anda punya KTP? Kita anggap tidak. Berapa usia Anda? Kita anggap 15 tahun. Apakah Anda sudah pernah menikah atau belum? Apakah Anda sudah atau pernah menikah? Kita anggap ya, pernah. Lalu kesimpulannya yaitu selamat, Anda boleh memilih. Masih boleh memilih. Oke, kita coba lagi. Play lagi, kita isi dengan apakah Anda punya KTP? Tidak. Berapa usia Anda? 15 tahun. Apakah Anda sudah atau pernah menikah? Tidak. Kesimpulannya yaitu maaf, Anda tidak boleh menikah. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.